Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Riz Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah dari tulisannya Sayap Emas. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Teror Selong. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam itu suasana di desa Sumber Arum terasa begitu sepi. Jalanan desa terlihat begitu lengang. Suara binatang malam terdengar bersautan silih berganti. Pintu di rumah-rumah warga sudah tertutup rapat. Di ujung jalan desa, sebuah rumah sederhana berdiri kokoh di bawah langit malam. Lampu minyak yang tergantung di halaman rumah menyala redup karena tertiup angin. Aroma minyak tanah dari lampu minyak menggantung di udara malam. Di dalam kamar, Bayu sudah terlelap dalam tidurnya. Namun tidak dengan Wanti, istrinya. Mata wanita itu masih terbuka. Pandangannya terus tertuju pada seluruh kamar yang redup. Ada kekhawatiran di setiap gores wajahnya. Sesekali matanya menoleh ke arah Bayu, suaminya yang masih terlelap. "Mas, aku nggak bisa tidur," lirih Wanti, suaranya bergetar seperti dedaunan kering yang diterpa angin. Ia menggenggam erat lengan suaminya, mencari perlindungan dari kegelisahan yang mencengkeram hatinya. Bayu yang sedang berbaring di sampingnya merasakan sentuhan tangan Wanti yang dingin. Dia membuka mata, tangannya mengusap kedua matanya yang masih terasa kantuk. Lalu menatap wajah istrinya yang pucat. "Ada apa sayang? Apa yang membuatmu gelisah?" tanyanya lembut, berusaha menenangkan. Bayu meraih tangan istrinya, lalu menggenggamnya erat. "Aku merasa ada sesuatu yang mengawasi kita, Mas," jawab Wanti, matanya memancarkan ketakutan yang mendalam. "Seperti ada mata yang selalu mengikuti setiap gerak-gerikku." Bayu mengerutkan kening. Ia tahu Wanti sedang hamil dan mungkin perasaannya sedang sensitif. Namun ia juga tidak bisa mengabaikan firasat buruk yang belakangan ini menghantuinya. Dusun mereka memang terasa berbeda, lebih sunyi, lebih mencekam dari biasanya. "Mungkin hanya perasaanmu saja, Dek. Cobalah untuk tenang dan beristirahat. Aku akan menjagamu," ucap Bayu seraya memeluk istrinya erat. Ia berharap pelukannya bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi Wanti. Namun Wanti tetap tidak bisa tenang. Perasaan aneh itu semakin kuat, seolah ada bahaya yang mengintai di setiap sudut rumah mereka. Wanti mencoba memejamkan mata, namun bayangan-bayangan aneh terus berkelebat di benaknya. Kisah ini terjadi pada tahun 1970, tepatnya di Dusun Sumber Arum, sebuah dusun kecil yang terletak di balik bukit. Dusun Sumber Arum dikenal dengan tanahnya yang subur dan udaranya yang sejuk. Pada masa itu, penerangan listrik belum tersedia di Dusun Sumber Arum. Warga memanfaatkan lampu minyak sebagai penerangan utama mereka. Dusun Sumber Arum memang memiliki suasana sunyi senyap. Rumah-rumah panggung berderet rapi di sepanjang jalan setapak, diterangi oleh cahaya lampu minyak yang temaram. Angin malam berembus pelan, namun di balik ketenangan itu tersimpan sebuah misteri yang menakutkan. Wanti dan Bayu adalah pasangan suami istri yang hidup bahagia di dusun tersebut. Mereka saling mencintai dan menantikan kelahiran anak pertama mereka dengan penuh sukacita. Namun kebahagiaan mereka terancam oleh sebuah kepercayaan mistis yang telah lama menghantui dusun mereka, yaitu Selong. Menurut legenda, Selong adalah makhluk gaib yang jahat yang sering mengincar wanita hamil untuk mencelakai janin yang dikandungnya. Selong bisa menyamar menjadi siapa saja, bahkan orang terdekat korban, untuk menipu dan menyesatkan. Beberapa orang juga menyebut jika Selong adalah jelmaan seseorang yang sedang melakukan ngelmu atau melakukan ritual untuk mendapatkan suatu ilmu dari dunia gelap. Wanti selalu meremehkan cerita-cerita tentang Selong. Ia menganggap Selong hanya sebagai dongeng pengantar tidur untuk anak-anak. Namun setelah ia hamil, Wanti mulai merasakan hal-hal aneh yang membuatnya merinding. "Mas, apa kamu percaya dengan cerita tentang Selong?" tanya Wanti tiba-tiba, memecah kesunyian malam. Bayu terdiam sejenak sebelum menjawab dengan hati-hati.
Aku nggak tahu, Dek. Aku nggak pernah melihat atau mengalami hal-hal gaib. Hanya saja, aku juga nggak bisa menyangkal bahwa dusun kita memiliki banyak misteri yang belum terpecahkan. Aku takut, Mas. Aku takut Selong akan mencelakai anak kita, ucap Wanti. Air mata mulai membasahi pipinya. Bayu menghapus air mata Wanti dengan lembut. Aku nggak akan membiarkan hal itu terjadi. Aku akan melindungimu dan anak kita dengan segenap jiwa dan raga, janjinya dengan sungguh-sungguh. Sekarang kamu istirahat ya. Ini masih malam. Aku nggak mau kamu dan anak kita sakit hanya karena memikirkan masalah seperti ini. Bayu mengusap rambut istrinya dengan lembut. Matanya menatap Wanti dengan iba. Aku nggak bisa tidur, Mas. Setiap aku memejamkan mata, tatapan itu selalu muncul. Mata merah, tajam. Aku takut, Mas. Aku takut dia akan mencelakaiku dan... Wanti menghentikan ucapannya. Tangannya mengusap perutnya yang sudah membuncit. Dek, kamu percaya sama aku kan? Aku gak akan ninggalin kamu. Aku gak akan biarkan siapapun menyakiti kamu dan anak kita. Sekarang tidur ya, ucap Bayu, matanya menatap wajah Wanti dengan begitu lekat. Aku janji akan terus jaga kamu sampai kapanpun. Wanti mengangguk pelan lalu berbaring kembali di ranjang kayu yang sudah usang. Tidak butuh waktu lama, Wanti akhirnya tertidur di pelukan Bayu. Namun tidurnya tidak nyenyak. Ia terus dihantui oleh mimpi buruk yang mengerikan. Dalam mimpinya ia melihat sosok Bayu berdiri di hadapannya dengan wajah yang menyeramkan dan mata yang merah menyala. Sosok itu tersenyum sinis lalu mengulurkan tangannya ke arah perut Wanti yang membuncit. Aku akan mengambil bayi ini darimu, Wanti. Ia adalah milikku, desis sosok itu dengan suara yang mengerikan. Wanti berteriak histeris dan berusaha melarikan diri. Namun kakinya terasa berat dan tidak bisa bergerak. Sosok itu semakin mendekat dan Wanti bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Tiba-tiba Wanti terbangun dengan nafas terengah-engah. Dia melihat sekelilingnya dengan panik dan menyadari bahwa ia masih berada di kamarnya, di samping Bayu yang sedang tertidur pulas. Namun ketakutan itu masih terasa nyata. Wanti tidak bisa membedakan mana mimpi dan mana kenyataan. Ia mulai mencurigai suaminya sendiri, meskipun Wanti tahu itu tidak masuk akal. Mas, panggil Wanti lirih, berusaha memastikan bahwa suaminya adalah benar-benar suaminya. Bayu menggeliat dalam tidurnya lalu membuka mata dengan bingung. Ada apa, Dek? Kau bermimpi buruk lagi? Tanyanya dengan suara serak. Wanti menatap Bayu dengan tatapan curiga. Ia mencoba mencari tanda-tanda kejahatan di wajah suaminya. Namun Wanti tidak menemukan apapun. Bayu tampak seperti biasanya, seorang pria yang penuh kasih sayang dan perhatian. Aku nggak tahu, jawab Wanti kebingungan. Aku hanya merasa sangat takut. Bayu bangkit dari tempat tidur dan memeluk Wanti dengan erat. Aku di sini bersamamu, sayang. Jangan takut, aku akan selalu menjagamu, ucapnya berusaha menenangkan Wanti. Namun Wanti tetap tidak bisa menghilangkan perasaan curiganya. Ia terus memandang Bayu dengan tatapan penuh pertanyaan, seolah ia sedang berusaha membaca pikiran suaminya. Di luar rumah angin malam bertiup semakin kencang, membawa suara gemersik dedaunan dan lolongan anjing yang memecah kesunyian. Dusun Sumber Arum semakin terasa mencekam, seolah ada kekuatan jahat yang sedang mengintai di kegelapan. Suara Wanti bergetar saat dia bertanya, Mas, apa kau benar-benar mencintaiku? Bayu menatap istrinya dengan lembut. Dek, pertanyaan macam apa itu? Tentu saja aku mencintaimu. Kau adalah seluruh hidupku. Namun keraguan masih menggelayuti benak Wanti. Mungkinkah Selong telah mengambil rupa suaminya? Mungkinkah pria yang selama ini ia cintai adalah ancaman terbesar bagi dirinya dan bayinya? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya, membuatnya semakin ketakutan dan kebingungan. Malam semakin larut, Wanti dan Bayu kembali berbaring di tempat tidur, namun pikiran mereka melayang-layang dalam kegelapan. Pagi itu Wanti bangun dengan perasaan yang campur aduk. Ketakutan masih menyelimutinya, namun ia berusaha untuk tidak menunjukkannya di depan Bayu. Wanti tahu jika ia terus bersikap curiga, suaminya pasti akan merasa sakit hati dan bingung. Selamat pagi, Mas, sapa Wanti dengan suara yang dibuat ceria, seraya menyiapkan sarapan untuk Bayu. Bayu tersenyum lembut dan membalas sapaan Wanti. Selamat pagi, sayang. Bagaimana tidurmu semalam? Apa kau masih bermimpi buruk? Wanti menggelengkan kepala. Enggak, Mas, aku tidur nyenyak kok. Jawabnya berbohong, ia tidak ingin membebani Bayu dengan ketakutannya.
Namun Bayu bisa merasakan ada sesuatu yang disembunyikan oleh Wanti. Istrinya itu tampak lebih pendiam dan menjauh dari biasanya. Bayu mulai merasa bingung dan khawatir dengan perubahan sikap Wanti. Sejak malam itu Wanti mulai menjaga jarak dengan Bayu. Wanti tidak lagi secerewet dan semanja seperti dulu. Ia lebih sering menyendiri dan melamun, seolah ada beban berat yang sedang dipikulnya. Bayu berusaha mendekati Wanti dan mencari tahu apa yang terjadi. Namun Wanti selalu menghindar dan memberikan alasan yang tidak jelas. "Dek, ada apa? Aku ngerasa akhir-akhir ini kamu kayak menjauh dari aku," tanya Bayu suatu siang ketika mereka sedang beristirahat di beranda rumah. Wanti terkejut dengan pertanyaan Bayu. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Wanti takut jika ia menceritakan ketakutannya, Bayu akan marah dan menganggapnya gila. "Nggak ada apa-apa mas, aku hanya sedang gak enak badan," jawab Wanti berusaha mengelak. Bayu menatap Wanti dengan tatapan tidak percaya. "Kau tidak bisa berbohong pada aku, Wanti. Aku tahu ada sesuatu yang kau sembunyikan. Katakan padaku, apa yang membuatmu gelisah?" Wanti terdiam sejenak lalu berkata dengan suara lirih, "Aku takut mas, aku takut Selong akan mencelakai anak kita." Bayu mengerutkan kening. Ia tidak menyangka bahwa Wanti masih memikirkan tentang cerita Selong. Selama ini Bayu berpikir bahwa ketakutan Wanti hanya disebabkan oleh kehamilan. "Dek, jangan bodoh. Selong itu hanya dongeng. Nggak ada makhluk seperti itu," ucap Bayu berusaha meyakinkan Wanti. "Tapi aku merasakannya mas. Aku merasakan kehadiran Selong di sekitar kita. Aku takut ia akan mengambil anak kita," jawab Wanti. Air mata mulai membasahi pipinya. Bayu menghela nafas panjang. Ia merasa frustasi karena tidak bisa meyakinkan Wanti. Bayu takut jika Wanti terus hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran itu akan berdampak buruk bagi kehamilannya. "Begini saja, kalau kamu memang masih khawatir dengan Selong itu, bagaimana kalau aku membantumu mencari tahu tentang Selong? Tapi berjanjilah padaku, jangan terlalu larut dalam ketakutan. Aku akan selalu ada di sampingmu," ucap Bayu akhirnya mengalah. Wanti menatap Bayu dengan tatapan penuh syukur. Ia merasa lega karena Bayu akhirnya mau mendengarkannya. Wanti berharap dengan bantuan Bayu ia bisa mengalahkan ketakutannya dan melindungi anaknya dari Selong. Namun tanpa mereka sadari percakapan mereka didengar oleh seseorang. Seorang tetangga yang saat itu sedang melewati rumah mereka berhenti sejenak dan memasang telinganya. Setelah mendengar semuanya, ia segera pergi dengan wajah yang penuh tanda tanya. Hari-hari berikutnya Bayu dan Wanti mulai mencari tahu tentang Selong. Mereka bertanya kepada orang-orang tua di dusun, membaca buku-buku lama dan mencari informasi dimanapun mereka bisa. Namun semakin banyak mereka mencari tahu, semakin banyak pula misteri yang mereka temukan. Mereka menemukan bahwa cerita tentang Selong memiliki banyak versi dan variasi. Ada yang mengatakan bahwa Selong adalah roh jahat yang berasal dari hutan. Ada pula yang mengatakan bahwa Selong adalah kutukan yang diturunkan dari generasi ke generasi. "Aku tidak tahu mana yang benar mas. Semua cerita ini membuatku semakin bingung dan takut," ucap Wanti suatu malam setelah mereka selesai membaca sebuah buku lama tentang Selong. Bayu memeluk Wanti dengan erat. "Aku tahu sayang, tapi kita tidak boleh menyerah. Kita harus terus mencari tahu sampai kita menemukan cara untuk mengalahkan Selong," ucapnya berusaha menyemangati Wanti. Sementara itu di dusun, rumor tentang Wanti mulai menyebar. Orang-orang mulai membicarakannya di belakang punggungnya. Mereka mengaitkan kehamilan Wanti dengan mitos Selong dan mengatakan bahwa Wanti akan menjadi korban selanjutnya. "Lihatlah wanita itu. Sejak ia hamil, dusun kita jadi nggak tenang. Pasti ada sesuatu yang tidak beres dengannya," ujar seorang wanita kepada temannya di pasar. "Benar, aku juga merasakannya. Sebaiknya kita menjauhi Wanti sebelum kita terkena sial." Wanti yang tanpa sengaja mendengar percakapan mereka, hatinya terasa sakit. Ia merasa dikucilkan dan dihakimi oleh orang-orang di sekitarnya. Wanti langsung mengurungkan niatnya untuk belanja dan segera berlari pulang. "Mas, aku nggak tahan lagi. Aku nggak tahan dengan semua ini," ucap Wanti kepada Bayu sambil menangis terseduh-seduh saat ia baru saja pulang dari pasar. Bayu yang bingung sekaligus tidak tega dengan keadaan istrinya langsung memeluk Wanti dengan erat. "Aku tahu sayang,
Aku tahu ini berat bagimu, tapi kita harus kuat. Kita nggak boleh membiarkan mereka mengalahkan kita. Ucapnya berusaha menenangkan Wanti. Malam itu Wanti lagi-lagi tidak bisa tidur nyenyak. Ia terus memikirkan tentang rumor yang beredar di dusun. Wanti semakin merasa ketakutan dan putus asa. Tiba-tiba telinga Wanti mendengar suara aneh di luar rumahnya. Suara itu terdengar seperti desisan yang pelan dan menyeramkan. Wanti, Wanti. Wanti terkejut dan langsung terbangun dari tempat tidur. Ia segera berjalan ke arah jendela rumah. Wanti dengan perlahan membuka tirai kamarnya, melihat sekeliling rumah dengan wajah panik. Namun ia tidak melihat siapapun di halaman rumahnya. Siapa itu? Tanya Wanti dengan suara gemetar. Namun tidak ada jawaban. Hanya suara desisan itu yang terus terdengar, semakin dekat dan semakin jelas. Wanti, aku datang untukmu. Wanti menjerit ketakutan dan berlari ke arah Bayu yang sedang tertidur pulas di ranjang. Ia mengguncang-guncang tubuh Bayu berusaha membangunkannya. Mas, bangun, ada sesuatu di luar sana. Teriak Wanti histeris. Bayu terbangun dengan terkejut dan melihat Wanti dengan bingung. Ada apa, Dek? Kenapa kamu teriak-teriak kayak begitu? Aku dengar suara aneh di luar, Mas. Suara itu memanggil-manggil namaku. Jawab Wanti dengan nafas terengah-engah. Manggil nama kamu? Ucap Bayu sambil mengerutkan keningnya. Siapa? Wanti tidak menjawab, ia hanya menggeleng cepat. Bayu yang penasaran segera bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju jendela. Ia membuka jendela itu lebar-lebar dan melihat keluar. Namun ia tidak melihat apapun selain kegelapan malam dan suara angin yang berembus. Tidak ada apa-apa di luar sana, Dek. Kau pasti hanya salah dengar, ucap Bayu berusaha menenangkan Wanti. Namun Wanti tetap tidak percaya. Dirinya yakin suara itu adalah suara Selong yang sedang mengincarnya. Enggak, Mas, aku nggak salah dengar. Aku yakin Selong ada di luar sana. Dia datang untuk mengambil anak kita, ucap Wanti dengan tatapan penuh ketakutan. Tapi kenyataannya aku nggak lihat siapapun di luar, jawab Bayu yang mulai kehilangan kesabaran. Dek, kamu nggak perlu takut dengan apapun. Aku akan selalu di sini. Aku akan selalu menjagamu dan anak kita. Tapi Mas, sudah, sekarang kita istirahat saja. Aku nggak mau kamu banyak pikiran lagi. Aku nggak mau hanya karena masalah ini kamu dan anak kita sakit. Wanti tidak menjawab. Wajahnya menunduk. Bulir-bulir air mata menetes pelan di kedua pipinya. Wanti dan Bayu kembali ke tempat tidur mereka. Wanti menatap ke arah jendela untuk beberapa detik. Sebelum akhirnya dia berbaring di ranjang. Sejak saat itu Wanti semakin yakin bahwa Selong sedang mengincarnya. Dia tidak lagi mempercayai siapapun, bahkan suaminya sendiri. Wanti merasa bahwa Bayu juga bisa menjadi Selong yang menyamar untuk menipunya dan mencelakai anaknya. Pagi menjelang dengan cepat, Wanti dengan wajah pucat kini sudah duduk di teras rumah. Matanya menatap kosong ke arah jalanan dusun yang perlahan mulai ramai dengan aktivitas warga. Wanti semakin hari semakin merasakan ketakutan dan kekhawatiran yang luar biasa. Keselamatan anaknya dan teror Selong rupanya terus berputar di kepalanya. Kamu di sini ternyata. Suara Bayu terdengar pelan hingga mengejutkan Wanti. Pria itu segera duduk di kursi yang ada di samping Wanti. Ada apa, Dek? Kamu masih mikirin suara yang kamu dengar semalam? Wanti menghela nafas dalam, lalu menghembuskannya dengan kasar. Aku nggak tahu kenapa aku ngerasa suara itu benar-benar ada, dan Selong itu, dia ada di sekitar kita, di rumah ini, Mas. Gini saja, kita bicarakan nanti ya. Aku ke ladang dulu, nanti takut keburu siang. Wanti mengangguk pelan. Bayu segera meraih cangkul yang tergeletak di lantai rumahnya dan segera meninggalkan rumah itu. Beberapa waktu berlalu setelah Bayu pergi ke ladang, Wanti memutuskan untuk mengunjungi ibunya. Wanti merasa hanya ibunya yang bisa ia percaya saat ini. Dengan langkah ragu, Wanti berjalan menuju rumah ibunya yang terletak tidak jauh dari rumahnya. Assalamualaikum, Ibu, sapa Wanti saat tiba di depan pintu rumah ibunya. Waalaikumsalam, Wanti, ayo masuk, Nak. Wanti masuk dan langsung memeluk ibunya erat. Ia merasa aman dan nyaman berada di dekat ibunya. Ada apa, Nak? Kenapa kamu terlihat begitu pucat dan ketakutan? Tanya ibunya dengan nada khawatir. Wanti terdiam sejenak lalu mulai menceritakan semua yang telah ia alami
kepada ibunya. Wanti menceritakan tentang mimpinya, tentang suara desisan yang ia dengar, dan tentang ketakutannya terhadap Selong. "Aku takut, Bu. Aku takut Selong akan mencelakai anakku. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan," ucap Wanti sambil menangis terseduh-seduh. Ibunya mendengarkan cerita Wanti dengan seksama. "Tenanglah nak, ibu mengerti perasaanmu. Ibu akan membantumu," ucap ibunya berusaha menenangkan Wanti. Wanti menatap ibunya dengan tatapan penuh harapan. "Benarkah, Bu? Ibu akan membantuku?" "Iya nak, kau adalah anakku. Ibu tidak akan membiarkan sesuatu yang buruk terjadi padamu," jawab ibunya dengan nada meyakinkan. Setelah berpikir sejenak, ibunya memberikan saran kepada Wanti. "Begini nak, ibu punya saran. Bagaimana kalau kau menemui seorang dukun sakti di desa sebelah? Mungkin ia bisa memberikan perlindungan untukmu dan anakmu dari Selong," ucap ibunya. Wanti terdiam sejenak. Dirinya tidak yakin apakah ia harus mengikuti saran ibunya. Wanti tahu, menemui dukun bukanlah tindakan yang tepat menurut ajaran agama. Namun di sisi lain, ia juga merasa tidak punya pilihan lain. "Tapi Bu, apa itu tidak melanggar agama?" tanya Wanti dengan nada ragu. "Ibu tahu nak, tapi ini adalah masalah hidup dan mati. Kita harus melakukan segala cara untuk melindungi dirimu dan anakmu. Lagi pula kita hanya meminta pertolongan, bukan menyembah dukun itu," jawab ibunya berusaha meyakinkan Wanti. Setelah mempertimbangkan dengan matang, Wanti akhirnya setuju dengan saran ibunya. Dia merasa menemui dukun adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan perlindungan dari Selong. "Ya sudah, aku setuju. Kapan kita bisa pergi ke desa sebelah?" tanya Wanti. "Secepatnya nak. Semakin cepat kita pergi semakin baik," jawab ibunya. Tanpa mereka sadari, percakapan mereka didengar oleh Bayu. Ia baru saja kembali dari ladang dan mendengar semua yang mereka bicarakan. Hatinya merasa sakit dan kecewa mendengar rencana Wanti untuk pergi ke dukun. "Jadi ini yang kau sembunyikan dariku, Wanti?" ucap Bayu dengan nada dingin. Wanti dan ibunya terkejut mendengar suara Bayu. Mereka menoleh ke arah Bayu dan melihatnya berdiri di depan pintu dengan tatapan marah. "Mas, kau sudah pulang?" tanya Wanti dengan nada gugup. "Ya, aku sudah pulang. Tadi aku langsung ke rumah. Karena nggak ada, jadi aku ke sini dan aku mendengar semuanya. Aku mendengar rencanamu untuk pergi ke dukun," jawab Bayu dengan nada sinis. Wanti terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa bersalah karena telah merahasiakan rencananya dari Bayu. "Kenapa kau nggak memberitahuku? Kenapa kau harus berbohong padaku?" tanya Bayu dengan nada kecewa. Aku takut kamu nggak akan setuju, Mas," jawab Wanti dengan suara lirih. "Tentu saja aku nggak setuju. Aku nggak percaya dengan semua omong kosong tentang dukun. Dan Selong itu, aku pikir kau sudah melupakan semua itu," ucap Bayu dengan nada marah. "Tapi Mas, aku benar-benar takut. Aku merasa Selong sedang mengincar kita. Aku hanya ingin melindungi anak kita," jawab Wanti sambil menangis. "Melindungi? Dengan menemui dukun? Apakah kau pikir dukun itu bisa melindungimu lebih baik daripada aku? Apakah kau tidak mempercayaiku lagi?" tanya Bayu dengan nada terluka. Wanti terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Akhir-akhir ini Wanti memang tidak mempercayai Bayu sepenuhnya. Ia merasa bahwa Bayu bisa saja menjadi Selong yang menyamar. Aku nggak tahu, Mas," jawab Wanti dengan nada gemetar. Bayu menghela nafas panjang. Ia merasa sangat kecewa dengan sikap Wanti. "Kau sudah berubah, Dek. Kau tidak lagi seperti Wanti yang dulu aku kenal. Kau sudah dibutakan oleh ketakutanmu," ucap Bayu dengan nada sedih. Setelah mengatakan itu, Bayu berbalik dan pergi meninggalkan Wanti dan ibunya. Wanti menangis terseduh-seduh melihat Bayu pergi. Ia merasa bersalah karena telah menyakiti hati suaminya. Ibunya memeluk Wanti dengan erat. "Sudahlah nak, jangan bersedih. Bayu hanya sedang emosi. Dia pasti akan mengerti nanti," ucap ibunya berusaha menenangkan Wanti. Namun di dalam hati Wanti, konflik semakin berkembang. Dirinya kini tidak hanya berjuang melawan teror gaib, tetapi juga melawan keraguan dan rasa bersalah terhadap suaminya. Malam itu setelah pertengkarannya dengan Bayu tadi siang, Wanti memutuskan untuk tetap tinggal di rumah ibunya dengan alasan untuk menenangkan diri.
Di dalam kamar, Wanti tidak sempat tidur dengan nyenyak. Ia terus memikirkan tentang pertengkarannya dengan Bayu tadi siang. Wanti merasa sangat bersalah dan menyesal. Di tengah kegelisahannya, lagi-lagi Wanti mendengar suara aneh di luar rumahnya. Suara itu terdengar seperti tangisan bayi yang memilukan. Wanti terkejut dan langsung terbangun dari tempat tidur. Dengan langkah pelan, Wanti berjalan ke arah pintu kamar. Krek. Suara engsel berderit pelan saat dibuka. Suasana di ruang tamu teras begitu sepi, hanya lampu minyak yang menyala redup di ujung ruangan. "Siapa itu?" tanya Wanti dengan suara gemetar. Namun tidak ada jawaban, hanya suara tangisan bayi itu yang terus terdengar, semakin dekat dan semakin jelas. Wanti menjerit ketakutan dan berlari ke arah pintu. Ia membuka pintu itu lebar-lebar dan berjalan keluar rumah. Namun ia tidak melihat apapun, hanya kegelapan malam dan suara tangisan bayi yang memilukan. Tiba-tiba, di kejauhan Wanti melihat sesuatu bergerak di kegelapan. Sesuatu itu tampak seperti sosok bayi yang sedang merangkak di tanah. Wanti mendekati sosok bayi itu dengan hati-hati. Ia ingin menolong bayi itu. Semakin dekat Wanti dengan sosok bayi itu, semakin jelas pula suara tangisannya. Wanti bisa merasakan kesedihan dan penderitaan yang mendalam dari tangisan itu. Perlahan tapi pasti Wanti tiba di depan sosok bayi itu. Dia berjongkok dan mengulurkan tangannya untuk menggendong bayi itu. Namun saat Wanti menyentuh sosok bayi itu, tiba-tiba sosok itu berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Sosok itu bukan lagi bayi, melainkan makhluk yang menyeramkan dengan mata merah menyala dan taring yang panjang. Makhluk itu menyeringai ke arah Wanti dan mengeluarkan suara yang mengerikan. "Aku datang untuk mengambilmu, Wanti." Wanti menjerit ketakutan dan berusaha melarikan diri, namun makhluk itu menangkapnya dengan cepat. Makhluk itu mencengkeram lengan Wanti dengan kuat dan berusaha menyeretnya ke dalam kegelapan. Tolong aku!" teriak Wanti histeris. Ibu Wanti yang sebelumnya tidur pulas di kamarnya sontak langsung terbangun mendengar teriakan putrinya. Ibunya segera berlari keluar kamar dan menghampiri Wanti yang ada di halaman rumah. Ia melihat Wanti sedang dicengkram oleh makhluk mengerikan dan langsung berusaha menolongnya. "Lepaskan anakku, setan!" teriak ibunya sambil memukul-mukul makhluk itu dengan tongkatnya. Makhluk itu terkejut dan melepaskan cengkeramannya dari Wanti. Wanti terjatuh ke tanah dengan nafas terengah-engah. Makhluk itu menatap Wanti dan ibunya dengan tatapan marah, lalu menghilang ke dalam kegelapan. Wanti dan ibunya saling berpelukan erat. Mereka berdua merasa sangat ketakutan. "Kita harus segera pergi dari sini, Nak. Tempat ini sudah tidak aman," ucap ibunya dengan nada cemas. Wanti mengangguk setuju. Ia tahu mereka tidak bisa tinggal lebih lama lagi di rumahnya. Selong akan terus mengincar mereka. Malam itu juga Wanti dan ibunya bersiap-siap untuk melakukan perjalanan ke desa sebelah. Mereka membawa beberapa perbekalan dan pakaian seperlunya. Wanti juga mengambil sebilah pisau kecil yang selalu ia bawa untuk berjaga-jaga, menyimpannya di dalam tas. Sebelum berangkat, Wanti menyempatkan diri menulis surat kepada Bayu. Dia menjelaskan semua yang telah terjadi dan meminta maaf atas kesalahannya. Wanti berharap Bayu akan mengerti dan memaafkannya. Setelah menulis surat, Wanti meletakkannya di depan pintu rumahnya. Dirinya berharap Bayu akan menemukannya saat Bayu membuka pintu rumah. Dengan berhati-hati, Wanti dan ibunya meninggalkan rumah mereka dan memulai perjalanan menuju desa sebelah. Perjalanan itu sangat panjang dan melelahkan. Mereka harus melewati hutan yang lebat dan sungai yang deras. Mereka juga harus berhati-hati agar tidak tersesat atau bertemu dengan binatang buas. "Kita istirahat dulu, Nak. Ibu sudah tidak kuat lagi," ucap ibunya setelah berjalan selama beberapa jam. Wanti mengangguk setuju. Ia juga merasa sangat lelah dan haus. Mereka berdua berhenti di bawah pohon rindang dan beristirahat sejenak. Mereka meminum air dari botol yang mereka bawa dan memakan sedikit bekal yang tersisa. Saat sedang beristirahat, tiba-tiba mereka mendengar suara langkah kaki mendekat. Mereka berdua terkejut dan langsung bersiap-siap. Dari balik pepohonan muncul sosok yang menyerupai Bayu, namun sosok itu memiliki aura yang menakutkan dan mata merah yang menyala. "Mas Bayu, apa yang kau lakukan di sini?" tanya Wanti dengan nada bingung. Sosok itu menyeringai sinis. "Aku datang untuk mengambilmu dari sini," ucap sosok itu dengan suara mengerikan.
Wanti dan ibunya terkejut mendengar ucapan sosok itu. Mereka berdua tahu pria itu bukan Bayu, tapi jelmaan Selong. "Kau gak akan bisa mengambil aku. Kamu bukan suamiku, kamu Selong. Aku akan melawan," teriak Wanti dengan nada berani. Selong tertawa mengejek. "Kalian pikir kalian bisa melawanku? Kalian hanyalah manusia lemah. Kalian tidak akan bisa mengalahkanku." Wanti tidak menghiraukan ucapan Selong. Ia mengambil sebilah pisau dari tasnya dan bersiap-siap untuk bertarung. "Ibu, larilah, selamatkan dirimu," teriak Wanti. "Tidak nak, ibu tidak akan meninggalkanmu," jawab ibunya dengan nada khawatir. "Ibu harus pergi, aku akan menahan Selong di sini." Ibunya tahu Wanti benar. Ia tidak akan bisa membantu Wanti jika ia tetap berada di sana. Dengan berat hati ibunya berlari meninggalkan Wanti dan Selong. Setelah ibunya pergi, Wanti menghadapi Selong dengan berani. Dia menyerang Selong dengan pisaunya, namun Selong dengan mudah menghindarinya. Selong balik menyerang Wanti dengan cakarnya yang tajam. Wanti berusaha menghindar, namun ia tidak berhasil. Cakar Selong mengenai lengan Wanti dan membuat Wanti menjerit kesakitan. Wanti terjatuh ke tanah. Ia merasa sangat lemah dan tidak berdaya. Selong mendekati Wanti dan bersiap-siap untuk membunuhnya. "Ini adalah akhirmu, Wanti," ucap Selong dengan nada puas. Tiba-tiba Wanti teringat akan janji dan tekadnya untuk melindungi anaknya. Dengan sisa tenaga yang ada, Wanti bangkit dari tanah. Ia menatap Selong dengan tatapan penuh keberanian. "Aku tidak akan menyerah. Aku akan melawanmu sampai akhir," ucap Wanti dengan nada mantap. Selong terkejut melihat keberanian Wanti. Ia tidak menyangka bahwa Wanti akan seberani itu. Wanti menyerang Selong dengan seluruh kekuatannya. Ia melawan dengan insting dan keberanian yang luar biasa. Selong kewalahan menghadapi serangan Wanti. Ia tidak bisa menghindar lagi. Akhirnya Wanti berhasil menusuk Selong dengan pisaunya. Selong menjerit kesakitan dan terjatuh ke tanah. Selong berusaha bangkit kembali, namun ia tidak mampu. Luka yang dideritanya terlalu parah. Selong menatap Wanti dengan tatapan penuh kebencian, lalu menghilang menjadi debu. Wanti menangis lega. Ia akhirnya berhasil mengalahkan Selong. Ia berhasil melindungi dirinya dan anaknya. Dengan sisa tenaga yang ada, Wanti berjalan menyusuri hutan, mencari ibunya. Ia berteriak memanggil nama ibunya, namun tidak ada jawaban. Wanti mulai khawatir. Ia takut ibunya telah tersesat atau diserang binatang buas. Setelah berjalan cukup jauh, Wanti akhirnya menemukan ibunya sedang beristirahat di bawah pohon. Ibunya tampak lelah dan khawatir. "Wanti, kamu baik-baik saja nak?" tanya ibunya dengan nada lega. Wanti mengangguk lemah. "Aku baik-baik saja bu, Selong sudah kalah." Ibunya memeluk Wanti erat. "Syukurlah nak, ibu sangat khawatir padamu." Setelah beristirahat sejenak, Wanti dan ibunya memutuskan untuk kembali ke dusun mereka. Mereka merasa dengan mengalahkan Selong, mereka telah mendapatkan perlindungan yang lebih kuat dari apapun. Perjalanan pulang terasa lebih ringan. Mereka berdua berjalan dengan semangat dan keyakinan yang baru. Mereka tahu mereka telah membuktikan bahwa cinta dan keberanian bisa mengalahkan segala macam kejahatan. Sesampainya di dusun, Wanti dan ibunya disambut dengan tatapan aneh dari para tetangga. Orang-orang masih membicarakan tentang rumor yang beredar tentang Wanti dan Selong. Namun Wanti tidak menghiraukan tatapan dan perkataan orang-orang. Ia langsung menuju rumahnya dan mencari Bayu. Sesampainya di rumah, Wanti melihat Bayu sedang duduk di teras dengan wajah yang murung. Bayu tampak terkejut melihat kedatangan Wanti. "Wanti, kau sudah kembali?" tanya Bayu dengan nada bingung. Wanti mengangguk dan menghampiri Bayu. Ia berlutut di hadapan Bayu dan meminta maaf atas semua kesalahannya. "Mas Bayu, maafkan aku. Aku telah berbuat salah padamu. Aku telah meragukanmu dan tidak mempercayaimu. Aku tahu, aku telah menyakitimu. Tapi percayalah mas, aku melakukan semua ini hanya untuk melindungi anak kita," ucap Wanti dengan air mata yang mengalir deras. Bayu terdiam sejenak. Ia menatap Wanti dengan tatapan yang sulit diartikan. Wanti merasa semakin takut dan bersalah. Tiba-tiba Bayu memeluk Wanti erat. Wanti terkejut dan membalas pelukan Bayu dengan erat pula. "Aku sudah tahu semuanya Wanti. Aku sudah membaca suratmu. Aku mengerti kenapa kau melakukan semua ini. Aku tidak marah padamu. Aku justru bangga padamu. Kau adalah wanita yang kuat dan berani," ucap Bayu dengan nada lembut.
Wanti menangis haru mendengar ucapan Bayu. Ia merasa sangat lega dan bahagia. "Terima kasih Mas, terima kasih karena kau telah memaafkanku," ucap Wanti sambil terisak. Bayu menghapus air mata Wanti dengan lembut. "Sudahlah, jangan menangis lagi. Sekarang kita harus bersiap-siap. Sebentar lagi anak kita akan lahir," ucap Bayu dengan senyum yang tulus. Wanti tersenyum bahagia mendengar ucapan Bayu. Ia merasa kebahagiaannya telah lengkap. Ia memiliki suami yang mencintainya dan anak yang akan segera lahir. Hari-hari berikutnya Wanti dan Bayu mempersiapkan diri untuk menyambut kelahiran anak pertama mereka. Mereka membersihkan rumah, menyiapkan pakaian bayi, dan berdoa agar persalinan berjalan lancar. Sementara itu para tetangga di dusun mulai menyadari kesalahan mereka. Mereka merasa bersalah karena telah menghakimi Wanti dan tidak mempercayainya. Mereka mulai mendekati Wanti dan meminta maaf atas semua kesalahan mereka. Wanti memaafkan semua orang dengan senang hati. Ia tidak ingin menyimpan dendam atau kebencian di hatinya. Ia ingin memulai hidup baru dengan hati yang bersih dan damai. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Wanti merasakan kontraksi yang kuat dan segera memberitahu Bayu. Bayu dengan sigap memanggil seorang paraji untuk membantu persalinan Wanti. Proses persalinan berjalan cukup lama dan melelahkan. Wanti berjuang dengan sekuat tenaga untuk melahirkan anaknya. Bayu selalu berada di samping Wanti dan memberikan semangat dan dukungan. Setelah berjuang selama beberapa jam, akhirnya Wanti berhasil melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan tampan. Bayu dan Wanti menangis bahagia melihat anak pertama mereka. "Dia sangat tampan, seperti ayahnya," ucap Wanti dengan senyum yang bangga. Bayu mencium kening Wanti dengan lembut. "Dia akan menjadi anak yang hebat, seperti ibunya," ucap Bayu dengan nada penuh kasih sayang. Kelahiran bayi laki-laki itu membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi seluruh dusun. Orang-orang merasa lega karena teror Selong telah berakhir. Mereka percaya dengan kelahiran bayi itu, dusun mereka akan menjadi lebih aman dan sejahtera. Wanti dan Bayu memberi nama anak mereka Bima. Bima tumbuh menjadi anak yang cerdas, berani, dan penuh kasih sayang. Ia menjadi kebanggaan bagi kedua orang tuanya dan seluruh dusun. Dengan kelahiran Bima, Wanti dan Bayu berhasil membuktikan bahwa cinta dan kepercayaan bisa mengalahkan segala macam teror dan kejahatan. Mereka berhasil menciptakan keluarga yang bahagia dan harmonis di tengah dusun yang damai dan sejahtera. "Aku sangat bahagia, Mas. Aku tidak pernah menyangka kita bisa melewati semua ini," ucap Wanti suatu malam saat mereka sedang duduk di teras rumah sambil menggendong Bima. Bayu memeluk Wanti dan Bima dengan erat. "Aku juga sangat bahagia sayang. Kita telah membuktikan bahwa cinta kita lebih kuat dari apapun," ucap Bayu dengan nada penuh syukur. Wanti tersenyum bahagia. Dirinya tahu mereka akan selalu bersama, saling mencintai dan melindungi sampai akhir hayat mereka. Sejak saat itu dusun Sumber Arum kembali damai dan sejahtera. Bahkan kisah tentang Wanti dan Bayu kini menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Kisah tentang cinta, keberanian, dan keyakinan yang bisa mengalahkan segala macam kejahatan. "Lihatlah bintang-bintang itu, Dek," bisik Bayu menunjuk ke langit malam yang bertaburan bintang. "Mereka adalah saksi cinta kita dan penjaga dusun kita." Wanti memandang langit malam, hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia tahu masa depan mereka akan penuh dengan tantangan, tetapi dengan cinta dan kepercayaan, mereka akan mampu menghadapinya bersama. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.